tuh lagi sedih tau gak sih Mel? Kenapa harus belakangan sih? Kenapa nggak depanan sih? Karena yang namanya penyesalan selalu ada di belakangan. Kenapa sih lu sedih, Bo? Aku tuh paling seneng kalau dunia selebriti itu dipenuhi dengan kabar cinta-cintaan, pacaran, romantika. Tapi begitu ada segelintir aja berita yang bilang kalau yang lagi pacaran atau yang sudah berumah tangga bercerai, ih gue tuh sedih loh. Ikutan, ikutan sedih kayak baper gitu ya. Iya. Sedih soalnya cerai mulu ya. Dia kawin gue cerai mulu. Tapi gue setuju sih ya, Bo, karena memang selalu gini, kalau zaman dulu ya sebelum ada sosial media mungkin banyak juga yang divorce, banyak juga yang cerai. Tapi kan kita nggak denger langsung, nggak lihat langsung ya. Sekarang tuh kayak mungkin gara-gara sosial media, the world is in our hands. Yes. Kayak tiba-tiba ini cerai, ini cerai, ini cerai. Aduh gimana nih, masih adakah pernikahan yang langgeng selama-lamanya? Ada nggak sih gitu kali netizen? Ya kan? Aduh kayak isi hati. Boleh kali perbincangan ini kita spill dulu. Spill dulu. Tuh, karena bener apa kata Melanie, aku tuh cuman takut dan gak pengen yang itu terjadi, ternormalisasikan. Bener apa kata Melanie, selebriti itu kan jadi panutan buat banyak orang. Dan biasa dilakukan oleh 1-2 orang, nanti takut-takut diikutin oleh pasangan-pasangan yang lain. Anak-anak muda sekarang kan juga diskusinya itu ya. Aduh hidup menikah itu susah, udah susah, mahal pula. Tuh lihat pasangan selebriti banyak yang cerai. Nih ya, kenapa belakangan isu perceraian selebriti itu kembali menguak adalah waktu berhembus kabar siapa tuh adik salah satu, ya Nisha. Adik dari Raffi Ahmad. Itu kan juga dikabarkan sudah melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Dan isu yang berkembang adalah kayaknya masalah ekonomi deh. Nah, gue mau nanya, tadi kan lu bilang, boleh nggak sih proses pendekatannya diperpanjang? Kan lu udah kenal pas pacaran. Apa yang jadi problem saat menikah emang nggak bisa diselesaikan pada saat pacaran? Gue pengen tanya nih, lu deh. Coba, masalah ekonomi. Waktu lu pacaran dulu, emang lu udah mulai menimbang gitu, ini cocok gak sih ekonominya sama gue? Bener, ini buat yang belum menikah ya, memang harus dipikirin bukan cuma sekedar kita cinta. Karena kan cinta itu akan evolving, akan berubah, Bo. Bukan berubah berarti jadi gak cinta ya. Tapi perasaan cinta itu gak akan selalu, lovey-dovey, lucu banget sih six pack. Enggak dong, lu gak bisa bayar kegantengannya, kecantikannya dengan untuk bayar uang sekolah anak lo misalnya. Jadi emang saran gue untuk yang belum menikah, selain mental, ngomongin juga nih soal finansial gitu. Memang kadang-kadang suka terskip kalau kita lagi bucin-bucinnya ya kan? Tapi aku mau clarify sama netizen, setiap ada pasangan yang divorce, terutama artis, pasti yang pertama itu yang dibilang, ini pasti ada orang ketiga. Atau yang kedua, ini pasti masalah ekonomi. Misalnya dirujak nih, kok lakinya nggak kerja, padahal kan lo belum tentu juga tahu ya apa yang keadaannya. Atau perempuannya nih apalah segala macam. Karena pada akhirnya ya, kita nggak pernah tahu, Bo, apa yang terjadi dalam rumah tangganya mereka selain mereka berdua dan orang terdekat sebenarnya. Berarti artinya adalah komunikasi ketika pacaran, financial itu juga penting untuk dibicarakan. Kan manusia itu kan pada akhirnya kan growing, bertumbuh. Makanya kalau orang bilang, aduh suami gue tuh berubah, istri gue berubah. Ya iyalah Nek, yang namanya manusia itu pasti berubah. The only thing that constant in life is the change itself. Nah ini kadang-kadang gue boleh share sedikit ya, tapi jangan dalam-dalam ya. Spill dong. Spill the tea bukan spill Melanie ya. Kadang suami istri itu kalau sudah menikah lama, sometimes we are growing in a different path. Kita bertumbuh di pattern yang berbeda. Nah kalau itu banyak terjadi dalam pertemanan gue. Kebanyakan teman-teman perempuan gue itu lebih tinggi dibandingkan suaminya. Tapi yang gue senang, ini fakta yang gue lihat ya. Yang gue senang adalah pernikahan mereka tuh langgeng. Karena pada akhirnya lakinya punya ego diturunin. Dan dia bekerja untuk sepenuhnya buat si istrinya. Ini kayak gue tau deh orangnya deh. Teman-teman kita juga nih kayaknya. Hebat loh dia. Tapi benar. Dia hebat loh, Bo. Iya. Kan kayak Mama Ute sama Loh, Papa Jeff juga kan. Ivi Batuta juga sama juga. Edu. Lakinya kan Edu kerja. Bukan maksudnya gini, bukan dia berarti nggak punya kerjaan ya, Bo. Tapi dia memutuskan untuk devoted mensupport karir istrinya. Betul sekali. Iya kan, Bo? Iya, tapi bukan saja Nisha, tapi juga ada Edward sama Kimberly. Ini lebih sedih lagi, Bo. Nggak maksudnya kalau Nisha sedih juga, tapi kan gue tidak tahu secara personal. Kimberly juga nggak tahu secara personal juga. Tapi kan pernah ada di tempat elu tuh. Iya kan habis podcast, kucuk-kucuk kan ada program Sahabat Cantik di Trans TV. Jumpalah syuting bareng gitu kan di Bali. Aku tuh adore sepanjang
sepanjang podcast tuh aku itu kan belum ada kejadian ya. Iya. Jadi aku cuma kayak ya udah let it flow aja namanya mama ngobrol. Bagaimana pernikahan, apa yang kamu suka dari suami kamu. I got no idea what's going on with them gitu kan. Tapi akhirnya dia cerita dan the whole time saat dia cerita mengenai suaminya, pernikahannya, jujur ya Kimberly, kakak tuh ngerasa kecil at that time. Kayak gue ngerasa ini anak yang umurnya lebih muda, tapi dia tuh pinter banget how to handle everything. Dan dia pindah loh, Bo, dari Jakarta karir udah oke, pindah ke Bali bawa anak-anaknya. Tapi again, kita tidak pernah tahu saat pintu kamar ditutup, what's going on. Iya kan? Tapi lu tau gak sih guys, kalau Nisha itu sebenarnya sudah digugat dari tanggal 10 Mei. Yang bener lu, Bo. Lu tanya Toma Lampu. Ya, sama-sama ada pesan. Dua nama yang kita spill dari tadi itu juga kan pemberitaan dan diskusi netizen adalah ekonomi. Ekonomi, tapi juga ada kabar numpang hidup lah, Benar. suaminya gak kerja Benar. lah. Walaupun Nisha sempat ada isu KDRT juga di awal-awal. Betul. Oh ya? Iya. Tapi belum tahu kebenarannya ya. Orang Roy Kiyoshi udah sebut. Oh iya? Ini kita spill, coba. Coba spill. Kamu pernah mengalami KDRT ya? Jangan gitu. Jujur, aku ngeliat dan ada gambaran. Nah, itu tadi video. Sekarang langsung, gimana menurut pendapat Ya. Kayak nggak terima banget deh. Nggak terima banget deh. Netizen tuh kayaknya gue mirip banget sama Roy Kiyoshi. Padahal mirip aja ya, Sa. Ya Allah, tapi dia pasti orang gitu, orang ketiga, ekonomi ini pasti itu dua tuh yang selalu ibaratnya seksi untuk jadi perbincangan. Nah, bicara mengenai itu ya, kan lu juga sebenarnya juga kesel ya kalau Iyalah, suami lu Nek. juga, suaminya Melanie juga sempat Iyalah. Tapi sempat dibilang sama rame. netizen, Iya. kalau nggak kerja. Iya, maksud gue gini loh, kan lu nggak hari-hari sama kita ya, Say. Cuma kan kita malas untuk membuktikan segala macam. Kalau dibilang, dan gue tuh terbuka loh, misalnya gini, kalau dibilang penghasilan gue sama Tyson lebih gede penghasilan gue, memang penghasilan gue lebih besar daripada Tyson, tapi suami gue ini bekerja semampu dia, sebisa dia untuk mensupport kami, and it's my choice kan saat itu untuk menikah sama dia. Iya. Jadi saran aku, Say, saran aku nih boleh ya? Boleh. Kalau menikah, Gini dong, saran kakak nih, saran kakak untuk dede-dede atau untuk jenis-jenis baru yang Jangan mungkin pengen ya, menikah Dek, lagi. ya. Sabar ya, Dek ya. Kalau Adek mau menikah pertama, temani lakimu dari nol. Ya. Tapi kalau nikah kedua gak usah. Udah capek kamu. Jangan dari nol ya. Jangan dari nol ya. Harus dipilih. Udah lelah ya, Dek. standarnya Udah lelah ya, Dek. Tapi itu benar juga masih masuk akal. Kan, Iya. gitu loh, Bo. Iya nih, Ya. ngomongin mengenai perceraian, ini juga gak kalah menarik untuk di-spill karena ini beritanya langsung dari kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya Nisha Nisha. dengan Andika Rosadi. Yes, perselisihan pendapat yang tidak bisa disatukan lagi Itu konon katanya mereka. adalah yang menjadi pemicu perceraiannya. Iya, Oh, jadi mereka tuh memang sering cekcok. Iya. Jadi dan gue juga mendengar mereka tuh sebenarnya sudah pernah gugatan cerai di tahun 2022-an. Iya. Tapi kayaknya mereka mencoba untuk bisa memperbaikinya, tapi sekarang kayaknya udah nggak bisa. Ya. Digugat lah. Iya. Kalau untuk Kimberly, kita tunggu aja bukti-buktinya apakah akhirnya benar dugaan netizen masalah ekonomi atau tidak. Ya, ditunggu perkembangan kasusnya karena masih tengah bergulir tuh. Siapa sih ini orang? Kepo banget. Enggak, soalnya gue tuh ya Ren, maksudnya gini. Rese lo. Enggak, gue tuh I personally paling kesel gitu Mel. It tick me off kalau orang bercerai yang dipermasalahkan tuh masalah ekonomi. Karena buat gue gini, lah emangnya waktu dari kawin emang lu gak tahu kondisi ekonomi masing-masing? Iya, itu dia. Gimana kalau kita makan dulu? Abis Kita ini makan Yes. dulu. Ada I like this enak one. I banget. like this one. Yes, Yes. cobain dong. Ini French toast. Nah ini tuh Yes. karage. Punah. Oh, tapi hitam gitu ya? Agak gosong ya. Pakai ini dong, apa namanya? Charcoal. Oh, tuh. Iya. Boleh Kak ya? Yes. Nah, ini kembali Nice. kalau tadi kan kita membicarakan masalah Iya. cinta yang terpisah karena ekonomi. Yes. Kalau yang ini cinta yang lagi manis-manisnya merekah berkembang. Lo tau Jirayut udah punya pacar? Ya Allah, Tahu, gua ya udah ampun, ketemu. kakak-kakak senior kalah sama Jirayut ya. Menyala Jirayut. Aku cuma mau bilang Jirayut Iya. 1-0. Tapi Jiraiya Iya, lucu iya. banget sama Hauda.
Ya, pasangan itu Halda namanya. Ya. Mereka lagi pendekatan banget. Seneng kalau ngeliat mereka berdua karena Halda ini tuh adiknya komedian. Ya. Haldanya juga komedian. Oh jadi Halda ini perempuan yang emang bisa menghargai sebuah komedi ya? Makanya dia bilang Jirayut komedi. Dan kebetulan Jirayut adalah komedi putar ya, Sa. Pusing, udah pusing. Tapi senang ya, karena I know for sure Jirayut itu orang yang baik sekali hatinya. Dan dia berjuang loh, meninggalkan negaranya untuk datang ke Indonesia untuk akhirnya punya karir di sini, Bo. Tapi sebenarnya kalau melihat mereka berdua ya, itu so cute. Mereka Gemes tuh ya? cute banget, Oh, iya? gemes banget. Kan gue pernah ketemu, Jirayut, emang kamu serius? Ya udah doain aja ya Kak, siapa tahu kan ini bisa langgeng, kita bisa nikah, gitu katanya. Jirayut, langgeng ya Jirayut, sayang. langgeng ya, sayang. Ya ampun. Ini Semoga ngomongin- benar Ya. terjadi. Semoga benar terjadi. Emang bisa jadi. Lu sanksi Kalau banget. lu nggak bener. Karena sanksinya gue tuh adalah mereka sebenarnya belum benar-benar komitmen. Oh, iya. Mereka bener lagi pendekatan. Memang. Lagi belajar satu sama yang lainnya. Ya, betul. Gitu. Tapi memang aku melihat ya Mel ya, Ya. selera perempuan terhadap pasangan hidup tuh beda-beda ya. Beda-beda, Bo. Kalau dulu mungkin dijadiin bercandaan, perempuan mah sukanya laki-laki yang kaya raya, Iya, laki-laki ganteng. ganteng Iya. gitu. Sekarang perempuan zaman sekarang tuh seleranya lebih elaborate. Elaborate tuh maksudnya. Atau era et lebora. Berdua sambil belajar. Memang. Iya. Ada juga cewek-cewek yang suka sama laki-laki yang humoris. Iya. Kayak yang menyita perhatian aku minggu kemarin itu adalah ketika itu loh komika. Dustin. Iya itu. Tapi Kawin Dustin sih loh. best Iya, Bo. Dustin. Jujur ya, Tapi itu Dustin, seru banget kakak sama minta Dustin. maaf. Aku pikir kamu tuh pernikahannya settingan, jujur. Tapi Masa? begitu mereka ijab kabul, mereka nikah bener-bener, wah gue sih Jadi ikut mereka rasa. bener-bener tuh Beneran, ya. Bo. Wow. Cinta loh itu. Cinta loh Dan itu. ceweknya cantik loh. Iya loh. Cantik loh, Bo. Emangnya kenapa kalau bilang ceweknya cantik? Tapi- Emang Dustinnya Ompong. Gue gak bilang jelek nih, tapi kan ya ada jendelanya gitu ya. Tapi kenapa, kita bukan body shaming ya, gue sama Dave barusan ya. Enggak. Karena memang Dustin juga membuat keompongan itu sebagai komedi. Halo. Ya iya. maksudnya kan itu emang dia Iya, udah iya, oke, iya, ready iya, gitu loh. iya. Tapi gue seneng banget fakta mengatakan bahwa cinta itu benar-benar buta. Iya. Cinta itu ya cinta, Bo. Iya. Iya. Nggak ada mikirin mukanya, nggak ada mikirin masalah fisiknya, duitnya, Iya, iya, ya udah cinta. Cinta is cinta. itu Iya, iya. waktu masih pacaran, Nah. bubble period, Iya. kan? Itu yang mesti kita tahan karena apa ya? Pada saat lagi cinta-cintanya semua tuh indah bersemi. Tapi Yes. begitu udah rumah tangga 5 tahun, 10 tahun, yang bersemi bisa jadi set. Kecuali mungkin lu pacarannya sama Fajar Sad Boy ya. Ya, cek terus ya, Bo. Cek dulu ya. Bener-bener. Iya. Ya. Kita makan dulu yuk. Makan dulu ya, Iya, kita guys. cobain ini baru Yes. abis itu kita lanjut. Sip. Oke. Oh ini churros. Churros, Bo. Churrosnya boleh. Ini empek-empek loh. Ini best loh, say.